Pada saat ini sangat banyak material, baik berupa peralatan, komponen, sub-assembly, mesin, dan komponen lainnya yang terbentuk dari bahan material yang memiliki umur tertentu, interaksi mekanik antara material dengan komponen lainnya, maupun reaksi kimia dan elektrokimia dengan lingkungannya akan mengakibatkan kerusakan pada bagian permukaan material yang lambat laun akan merusak fungsi dari alat tersebut. Metode yang digunakan untuk melindungi permukaan dari pengaruh lingkungan adalah dengan pelapisan atau coating, baik dengan material organik, inorganik, maupun metal. Ini adalah ditujukan untuk membuat suatu sistem perlindungan pada aplikasi logam, misalnya untuk tahan terhadap serangan korosi, oksidasi, dan sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa aplikasi logam itu mempunyai keterbatasan apabila dikenakan pada kondisi yang ekstrim, misalnya ekstrim panas, ekstrim kondisi keasaman kimia, tekanan, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan performance atau untuk memperpanjang umur pakai dari suatu komponen atau peralatan yang terbuat dari logam, maka itu diperlukan dibuat suatu sistem yang kita biasa disebut dengan sistem perlindungan atau coating. Berikut ini adalah proses pelapisan alloy berbasis nikel dan pelapisan bahan keramik pada logam yang dilakukan di Pusat Penelitian Fisika Serpong. Persiapan sampel dimulai dengan mempersiapkan pipa atau tabung yang diukur dimensinya terlebih dahulu, kemudian ditimbang. Seluruh permukaan sampel digosok dengan amplas, khususnya di bagian ujung permukaan sampel yang tersudut sampai tumpul ujungnya. Masukkan 100 cc larutan AI203 dan YSZ dan temperatur diset sesuai dengan kebutuhan selama digunakan larutan terus di stirrer. Sampel yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian dibersihkan dengan aseton dan metanol, kemudian diikat dengan kawat nikel. Sampel diletakkan pada anoda dan kawat pada katoda. Substrat di-coating dengan mencelupkan substrat dengan alumina selama 5 detik, kemudian dikeringkan dengan voltase 10 volt pada suhu kamar. Sampel yang sudah tercoating diangkat dan dikeringkan, kemudian dicelupkan lagi ke dalam YSZ selama 10 detik dan alumnia selama 5 detik. Sesudah plating selesai, sampel tersebut ditimbang lagi beratnya. Sampel yang telah dilapisi keramik kemudian disintering pada suhu 1200 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian pelapisan alloy berbasis nikel dengan tahapan sebagai berikut. Siapkan emery paper grade dan gosok substrat, kemudian cuci substrat dengan Aquades dan keringkan dengan hair dryer. Selanjutnya, substrat ditimbang dan diukur dimensi substrat dan hitung luasannya. Substrat yang sudah ditimbang dicuci dengan aseton dan dimasukkan ke dalam ultrasonic cleaner selama 5 menit. Cuci sampel dengan Aquades dan ambil dengan pinset. Sambungkan sampel dengan nickel wire, kemudian cuci substrat dengan Aquades.
dan lakukan electroplating dengan larutan nickel strike selama 30 hingga 60 detik dengan arus 3 ampere. Nyalakan water bath dengan set suhu pada 50 derajat Celcius. Nyalakan magnetic stirrer dan electroplating dengan larutan nikel watt selama 120 menit. Atur arus sesuai dengan luasan substrat. Pack cementation merupakan metode yang menerapkan prinsip difusi untuk melapiskan suatu logam pada substrat tertentu yang umumnya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan oksidasi dan korosi temperatur tinggi dari substrat yang dilapisi. Materi pelapis yang sering digunakan adalah serbuk aluminium, kromium, dan kobalt. Pack cementation dilakukan dengan menempatkan crucible pada tungku atau horizontal heated furnace. Proses pemanasan diawali dengan menaikkan temperatur tungku dari temperatur ruang selama 1 jam hingga 800 derajat Celcius. Kemudian ditahan selama 5 jam. Setelah ditahan selama 5 jam pada temperatur 800 derajat Celcius, sampel kemudian didinginkan hingga temperatur ruang, kemudian dipindahkan dari pack mixer. Setelah itu dilakukan uji tahan korosi. Terlihat di sini baja yang terlarut di dalam HCl ditandai dengan cairan menjadi kuning kecoklatan. Sedangkan baja yang sudah diberikan lapisan tidak terjadi korosi yang ditandai dengan tidak adanya perubahan warna selama proses perendaman. Dari kedua percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa di lab ini telah dikembangkan metode yang sederhana, murah, dan handal. Hasil percobaan ini dapat meningkatkan performa dari bahan logam menjadi lebih tahan terhadap korosi berupa lapisan alloy tahan korosi ataupun lapisan keramik di atas substrat logam.